warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Suryaningsih, nomor peserta 201699403290. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Pancasila LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, pukul 8 pagi, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di SMK MVP Arts Internasional Kota Bandung dengan materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Nah, bagus ya. Nah, kalian semua harus semangat seperti ini setiap harinya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh KM untuk memimpin doa? Sikap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, Ibu akan cek dulu ya kehadiran kalian ya. Akbar, Amelia, Gina, Mara, Melati, Rijal, Hadir. Yohana, Sakir, Ardelia, Bunga, Ervina, Fani, Hadir. Fatwa, Hadir. Keke, Hadir. Lisna, Nabila, Nur Aziza, Raisja, Rina, Hadir. Risti, Zahra. Nah, berarti hari ini yang tidak masuk Yohana ya. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan Yohana cepat sehat kembali supaya cepat belajar lagi sama kita di kelas ya. Amin. Anak-anak, Ibu ingin memeriksa dulu nih kerapihan pakaian kalian dan kebersihan kelas ya. Karena bagaimanapun juga kebersihan itu sebagian dari Iman. Boleh berdiri semuanya, coba dicek kerapihannya. Sudah rapi dulu. Oke, pakaiannya sudah rapi ya. Karena bagaimanapun juga ada aturan sekolah yang harus kalian ikuti di dalam berpakaian. Oke, semuanya sudah rapi. Kelasnya sudah bersih. Ada sampah tidak di dekat kalian? Tidak ada ya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, untuk lebih semangat lagi, gitu kan ya, dalam pembelajaran hari ini, dan ada juga kaitannya dengan materi hari ini, makanya Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Siapa yang mau menjadi dirijen nih di depan? Boleh, Gina, silahkan maju ke depan. Yang lainnya berdiri. Harus semangat ya nyanyinya ya. Ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, hafal semua, beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, selain kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, kita
sebagai warga negara nih jangan hanya menyanyikan saja, tapi kita juga harus tahu nih makna dari Garuda Pancasila. Coba Ibu pengen tahu nih, ada yang tahu nggak makna dari Garuda Pancasila itu apa sih? Oke, boleh Fatwa? Kesetiaan segenap rakyat Indonesia kepada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Oke, beri tepuk tangan buat ya, betul sekali ya. Makna dari lagu Garuda Pancasila ini adalah kita nih ya sebagai warga negara Indonesia. Kalian warga negara bukan? Ya. Ya, Indonesia ya tentunya. Nah, kita ini kan sudah menerima Pancasila sebagai ideologi Indonesia, kan ya. Nah, ideologi negara kita Pancasila. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan ya yang harus menegakkan dan harus menjaga Pancasila sebagai ideologi yang utama. Nah, oleh karena itu kalian sebagai warga negara tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Pancasila. Oke ya. Anak-anak, nah untuk pembelajaran hari ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian pelajari ya, yaitu peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada pun tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung, di mana karena masifnya teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, dan bahkan negara yang berbeda dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, di sini karena kita menggunakan kurikulum merdeka, itu ada profil pelajar Pancasila. Boleh kalian bacakan semuanya ya, bareng-bareng. Yang pertama ada apa? Beriman. Kedua, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ketiga, Bergotong royong, keempat, Beragam kritis. kelima, Kreatif. keenam, Inovatif. ketujuh, Mandiri. dan yang terakhir, Berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila ini harus bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya, karena tujuannya ini supaya kalian semua bisa mempunyai profil 8 pelajar Pancasila ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebinekaan global. Ya, Ibu akan memberikan kalian di sini ada penilaian awal dulu ya, pretest. Kalian sering dengar kata pretest? Nah, pretest ini untuk mengetahui sejauh mana sih kalian mengerti tentang materi ini, gitu kan ya. Nah, di sini ada Google Form. Google Formnya Ibu share ya di grup kalian. Nanti kalian buka Google Formnya. Di situ ada 10 pertanyaan, di mana satu pertanyaan itu nilainya 10 ya. Jadi kalau kalian betul nilainya 10, tapi kalau salah jawabannya nanti nilainya 0 ya. Nah, selanjutnya di sini kita kan minggu yang lalu itu sudah mempelajari tentang penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang akan kita bahas juga ada kaitannya nih, karena berkaitan dengan peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Namun, gitu kan ya, kalau yang lalu itu kayak dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang itu karena kita kan semakin kesini perkembangan teknologi itu semakin bagus, kita ya semakin maju. Nah, kita akan kaitkan materi minggu yang lalu dengan minggu sekarang itu dengan teknologi. Jadi sama tentang penerapan Pancasila tapi di dalam era digital ya. Nah, ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke materi ya. Ada pertanyaan pemantik. Nah, coba ya. Yang pertama ini ada apa dan bagaimana peluang penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini. Coba, siapa yang kira-kira nih kalian tahu peluangnya itu di dalam penerapan Pancasila itu wah gitu ya. Coba, siapa yang mau mengacungkan tangan? Boleh Bunga? Menyebarkan bantuan melalui pesan. Menyebarkan bantuan melalui melalui pesan. Boleh, bagus. Ya, ada lagi? Boleh Keke? Berdiskusi jarak jauh. Oke,
berdiskusi jarak jauh, betul ya? Dengan adanya teknologi kita berdiskusi jarak jauh, boleh. Terus di sini ada lagi nih pertanyaan. Itu tadi tentang peluang. Nah, sekarang ada kaitannya nih. Apa dan bagaimana tantangan penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan di dunia? Nah, coba ada yang mau mengacungkan tangan tentang tantangannya apa nih? Kalau kita menghadapi dengan penerapan Pancasila dalam teknologi? Boleh? Lisna? Adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Betul. Ada lagi? Kurangnya mempelajari dan menilai nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi nilai-nilai Pancasila itu kita jadi kurang ya mempelajarinya. Betul ya? Nah, kalian kayaknya udah sedikit-sedikit nih mulai mengerti. Nah, sekarang, coba kalian dibuka Google Form-nya, ini linknya ya. Nah, dibuka handphonenya. Nah, nanti Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan Google Form ini. Boleh? Silakan dibuka Google Form. Nah, tadi anak-anak sudah mengisi Google Form ya. Nanti kita akan bahas di akhir ya. Nah, hari ini Ibu akan mencoba dulu menjelaskan materi hari ini ya. Di mana nih ya, upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini di dalam penerapannya itu penuh tantangan ya, apalagi gitu kan ya, sekarang itu di revolusi industri 4.0 gitu kan ya, di mana negara Indonesia ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam teknologi gitu kan ya. Jadi otomatis nih ya, zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Nah, ini ada contohnya nih. Zaman dahulu kalian pernah lihat tidak atau pernah memainkan permainan ini? Nah, terus ada yang loncat tinggi, apalagi permainan zaman dulu? Itu apa sih? Apa? Congklak ya. Jengkol. Terus apa lagi? Sonda, ya, backland. Nah, ya. Nah, kalau sekarang ya kita bedakan nih. Coba kalian merasakan tidak? Iya. Permainan sekarang itu lebih kepada gadget ya, handphone. Anak-anak itu sekarang pagi-pagi udah pegang handphone bangun tidur, ya nggak? Bahkan sampai mau tidur pun handphone itu nomor 1, ya kan? Ya. Nah, inilah perbedaannya zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, jadi kalau di zaman sekarang itu, gitu kan ya, kita itu dunia itu tidak memiliki jarak, ya kan? Ya. Sekarang yang di desa pun, gitu kan ya, mereka sudah mengenal teknologi, mereka sudah mengenal internet, bahkan mereka semua hampir sudah mempunyai handphone, ya. Nah, mereka itu yang di desa misalnya ingin mengetahui nih ya kondisi saudaranya, baik itu yang di kota ya, ataupun bahkan kita pun yang di Bandung pengen tahu nih keluarga kita misalnya yang di luar negeri. Nah, bisa menggunakan apa? Handphone. Dengan cara apa? Coba, ada yang tahu dengan cara apa? Video call, ya kan? Jadi serasa tanpa ada jarak kita bisa mengetahui dia lagi ngapain gitu kan ya, dia kondisinya bagaimana gitu kan ya, dengan cara video call itu ya. Nah, ada juga di sini contoh kasus nih. Contoh kasusnya Ibu ngambil dari internet ya. Ini ada linknya. Ini dari Metro, Tempo, dan ada Tribun News ya. Ini yang pertama ini adalah tentang virus corona. Jadi ternyata ada 46 hampir di dalam artikel tersebut ada 46 kasus tentang COVID-19 yang bohong. Gitu. Salah satunya adalah misalnya korban dari COVID-19. Jadi tidak semua yang meninggal itu gara-gara COVID, tapi pada saat itu disebarluaskan bahwa penyakit atau orang-orang yang meninggal itu gara-gara COVID. Jadi masyarakat apa? Resah ya, khawatir gitu kan ya. Nah, ini gimana nih kalian nih sebagai mahasiswa sebagai siswa menanganinya ya. Dan gitu juga di sini ada juga kasus tentang Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ini akan dipenjarakan karena dia mewawancarai tapi orangnya tidak hadir. Nah, ini dipertanyakan kemana nih kok nggak hadir? Nah, ada salah satu pihak yang tidak terima dengan berita tersebut, gitu kan ya. Nah, jadi dilaporkan padahal Najwa Shihab kan pers ya. Dia itu wartawan juga, gitu kan ya. Dia itu sebagai pembicara juga ya, dia yang suka mewawancara. Nah,
itu kan punya hak untuk menanyakan sebetulnya kenapa narasumbernya tidak hadir. Nah, ini salah satu contoh-contoh kasus di dalam peluang dan tantangan Pancasila. Nah, anak karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Nah, sekarang Ibu ingin menugaskan kalian tentang artikel ya. Nah, di mana Ibu akan membagi kelompok ya menjadi 5 kelompok ya, karena jumlahnya di sini kan ada 20 ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 orang ya. Nah, nanti tugasnya adalah kalian membaca artikelnya terlebih dahulu, terus di situ ada 5 soal yang harus kalian jawab ya. Nanti akan dibagikan LKPD-nya ya masing-masing kelompok ya, dan artikelnya juga gitu kan ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Kelompok pertama ya Gina, Risti, Zahra, dan Melati. Kelompok 2 Nur Aziza, Bunga, Gege, Amelia. Kelompok 3 Akbar, Ervina, Nabila, Yohana. Kelompok 4 Lisna, Fani, Raisya, Ardelia. Dan kelompok 5 terakhir ya Rijal, Fatwa, Mara, dan Rina. Ya, boleh sekarang masing-masing per kelompok duduknya ya. Boleh di sini. Dan duduk per kelompok ya. Nah, kayak gitu bagikan ya LKPD-nya. Baik, silakan dibuka masing-masing artikelnya berbeda ya, karena kita membahas Pancasila, jadi disesuaikan dengan sila 1 sampai sila 5 ya, jadi masing-masing kelompok berbeda. Silakan Ibu kasih waktu ya 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya ya, boleh dibaca dulu artikelnya.
Ini ya pertanyaannya, nanti kan ini ada 5 nih pertanyaannya. Nah ini kalian artikelnya tentang keadilan sosial pada era digital ya. Nah di sini, jadi bagaimana nih isi berita masalahnya? Nah, coba kalian rangkum dulu nih, baca dulu semuanya ya, teman-teman. Nanti cari tahu nih masalahnya nih yang paling terpenting itu apa sih, gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya ada tokoh pelakunya, nah coba tuliskan ya tokohnya siapa saja ya. Terus itu alasannya kenapa terjadi masalahnya ya dari keadilan sosial pada era digital ini. Karena gimana pun juga kan kita sudah memasuki era digital ya, kemajuan teknologi di mana-mana. Nah, apa nih kaitannya sama keadilan sosial? Karena kan sekarang banyak ya kalau di sosial kita itu membedakannya ya antara si kaya dan si miskin gitu kan ya, saling menghina di dalam media sosial ya. Boleh dituliskan di situ ya. Sudah selesai anak-anak dalam mengerjakan artikelnya? Sudah. Siapa nih yang mau tampil presentasi pertama ke depan? Ya, oke, boleh kelompok 1 tampil ke depan. Nah, beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 yang sudah tampil pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok pertukaran. Saya Gina, saya Melati, saya Risti, saya Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah kami analisis. Artikel yang kami analisis berhubungan tentang Kominfo gerak cepat tutup konten penistaan agama. Nah, di sini ada masalah yang ada dalam artikel, yaitu terdapat konten-konten digital yang mengandung unsur penistaan agama. Terus yang kedua ada tokoh dalam artikel. Yang pertama ada Bapak Dr. Kristono atau Wakil Ketua Komisi DPR Rakyat Indonesia. Yang kedua Muhammad Kecil, YouTuber penistaan agama Islam. Yahya Waloni, YouTuber penistaan agama Islam. Yang ketiga ada alasan terjadinya masalah. Anak-anak bangsa khususnya sering membuat konten-konten atau berinteraksi di platform digital dengan seenaknya tanpa memikirkan ke depannya, sehingga menimbulkan perbuatan tercela yaitu penistaan agama dan ujaran kebencian. Yang kelima ada bentuk pelanggaran terhadap Pancasila. Konten penistaan agama ini melanggar sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sepakat untuk hidup bersama dalam bingkai Pancasila, di mana di dalamnya tertuang norma-norma untuk saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Tetapi di Indonesia tidak sedikit tokoh-tokoh yang tersandung kasus penistaan agama dan ujaran kebencian akibat kurangnya pemahaman mengenai tata cara bermedia sosial. Lalu ada kaitan masalah dengan kemajuan teknologi di era digital. Dengan adanya konten-konten digital yang mengandung unsur penistaan agama membuat masyarakat resah dikarenakan terdapat informasi-informasi yang tidak baik beredar di masyarakat dan ditakutkan diikuti oleh anak-anak bangsa yang akhirnya membuat konten tidak bertanggung jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagus sekali penampilannya ya. Nah, cukup jelas juga. Nah, barangkali ada yang mau bertanya ya kepada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya tentang materi artikel tadi, apa judulnya? Kominfo dengan cepat menutup penistaan agama, akun penistaan agama. Boleh, siapa yang mau bertanya? Boleh. Siapa? Nur Azizah ya. Tadi kan disebutkan tokoh-tokoh yang ada di kasus penistaan agama. Boleh disebutkan siapa aja, lalu bagaimana kasusnya? Oke, tokoh-tokoh yang pernah melakukan penistaan agama. Nah, sebelum kelompok 1 yang menjawabnya nih, ada yang tahu tidak kelompok lain nih? Ada yang pernah dengar tokoh
tokoh yang pernah melakukan penistaan agama? Ada yang mau menjawab? Kelompok lain? Kalau tidak ada, boleh kelompok 1 coba dijawab. Hasil analisis untuk tokoh-tokoh Indonesia tersinggung kasus penistaan agama yaitu ada Ahok, Basuki Cahayapurnama. Beliau divonis selama 2 tahun penjara. Kasusnya bermula ketika beliau melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Dalam video resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui YouTube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakannya yang diambilnya jika dia tidak terpilih kembali, namun beliau menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51. Rupanya kalimat yang disampaikan menuai polemik dan video tersebut disebarkannya sehingga memantik permusuhan dan nuansa suku agama dan ras. Nah ya, jadi ternyata ada salah satu tokoh yaitu Ahok. Tahu Ahok? Tahu. Ya, dia itu adalah gubernur DKI Jakarta ya tentunya ya. Nah, beliau akhirnya gara-gara mengucapkan kalimat yang tidak sesuai gitu kan ya, bahkan mengaitkan dengan surat Al-Maidah ya tadi ya. Nah, itu membuat polemik gitu kan ya, membuat warga negara itu akhirnya berpikiran yang tidak-tidak nih. Nah, akhirnya Ahok pun dilaporkan ya ke kepolisian ya karena dia memicu terjadinya konflik SARA akhirnya ya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Risna? Dari kasus-kasus penistaan agama yang ada di media sosial, apakah ada solusi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi lagi? Dari hasil analisis kami mendapatkan solusi-solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi penistaan agama. Yaitu pemerintah termasuk Kominfo mengencarkan sosialisasi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk menghindari memproduksi konten-konten yang menyinggung SARA. Lalu memperbanyak patroli cyber serta telusuri dan tindak lanjut konten-konten yang melanggar peraturan dengan segera memutus men-take down akses akun-akun yang teridentifikasi membuat penistaan agama. Ada juga Kominfo harus bertindak cepat agar tidak terjadi lagi. Jangan sampai menunggu ramai dulu beritanya. Oke ya, jadi intinya solusinya apa nih supaya tidak terjadi lagi penistaan agama khususnya di media sosial? Ya, selain Kominfo juga kita sebagai masyarakatnya yang harus bertindak tegas juga ya. Jadi Kominfo itu jangan sampai nunggu ramai dulu itu masalah baru aja ditangani, tapi harus dengan cepat. Dan Kominfo itu harus mensosialisasikan kepada kita semua nih hal apa sih yang harus posting misalnya ya di media sosial dan apa saja yang tidak boleh diposting, apalagi sampai dia memicu nih ya intoleransi ya, karena kita dimanapun juga agama di Indonesia itu berbeda ya, jadi tidak sama. Jadi makanya kita nggak boleh nih memicu ujaran kebencian ya, memicu yang namanya permusuhan antar agama. Jadi kita sama orang Indonesia harus saling bertoleransi. Mengerti sampai sini penjelasan kelompok 1? Mengerti ya. Oke. Beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Ya. Boleh? Nah, anak semuanya sudah presentasi ya. Nah, luar biasa presentasinya. Nah, kita sekarang akan melaksanakan post-test ya. Kenapa sih harus dilakukan post-test? Karena ibu pengen tahu nih tadi hasil pretestnya bagaimana. Jadi kan terus kalian udah belajar. Nah, sekarang kalian mengisi post-test ya. Linknya yang udah ibu sharekan di grup ya. Coba diisi ya. Nah, disitu sama ya sistemnya sama yang pretest ya. Masing-masing punya poin 10 ya. Boleh diisi sekarang 10 menit ya waktunya. Sudah selesai mengerjakan Google Form-nya? Sudah. Hari ini kita setelah belajar ya dari tadi, makanya waktunya untuk kesimpulan. Nah, coba kesimpulan nih, siapa yang berani nih menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Boleh, Rina? Mengoreksi informasi hoax. Mengoreksi informasi hoax, betul ya? Karena tadi kan muncul ya berita-berita hoax. Nah, peluangnya ya kita harus mengoreksi berita-berita hoax. Siapa Ri? Boleh, Rijal?
tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada arus globalisasi yang pesat yang bisa menggeser nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, arus globalisasi akhirnya muncullah budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia ya. Betul ya, itu merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya. Nah, di sini era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila ya. Nah, ini ada peluang penerapan Pancasila nih. Ada dapat berdiskusi jarak jauh yang tadi contohnya video call ya. Nah, udah gitu juga dapat menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika melalui website ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya? Berbeda-beda tapi satu. Ya, dapat mengoreksi informasi hoax ya. Dan di sini juga ada tantangan penerapan Pancasila. Ada radikalisme. Nah, radikalisme ini adalah gimana ujaran agama gitu kan ya, tentang kegiatan keagamaan tapi bertindaknya dengan kekerasan ya. Dan gitu di sini juga ada ujaran kebencian, intoleransi, penyebaran hoax ya. Masuknya budaya asing yang dapat mengikis budaya asli Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dari pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, ini Ibu sudah mengecek ya hasil nilai dari pretest dan posttest kalian ya. Nah, di sini alhamdulillah kalian nilainya dari pretest ke posttest ada kenaikan ya. Bahkan ada yang nilainya 100 ya. Nah, beri tepuk tangan dulu dong. Tapi di sini juga masih ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, tidak apa-apa ya, jangan putus asa ya. Bisa kalian terus latih ya, belajar ya nanti di rumah ya. Dan minggu depan juga kita akan melakukan pretest dan proses ya untuk membahas materi ini dan materi selanjutnya ya. Terima kasih ya, ini atas nilai-nilainya ya. Anak-anak, hari ini kita masuk ke refleksi ya. Nah, coba di sini ada beberapa pertanyaan refleksi ya. Siapa saja boleh mengacungkan tangan untuk jawabnya. Yang pertama, apa sih yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau jawab? Boleh, Zahra? Gimana? Membuat saya tertarik pada pembelajaran ini ketika kita sedang melakukan kegiatan seperti membuka handphone kan, kita masuk ke media sosial ya, internet lain semacamnya, kita harus mencari berita-berita yang ada karena jika itu hoax maka akan berpengaruh sangat besar karena internet itu luas di seluruh negara kan, di mana-mana itu pasti butuh internet. Kalau misalnya nggak ada internet kita nggak akan bisa berkomunikasi sama orang-orang yang jauh. Oke ya, pintar ya. Jadi kemajuan teknologi ini ya kita harus barengi dengan memilah ya yang baiknya apa buat kita ya, yang buruknya jangan kita ikuti ya. Pertanyaan kedua, materi pembelajaran manakah yang membuatmu sudah dan belum dipahami? Coba siapa? Oke, dijawab. Untuk materi yang sudah dipahami itu adalah materi tentang peluang karena materinya itu sedikit juga. Dan untuk materi yang belum dipahami itu ada materi tentang tantangan karena tantangan itu kan banyak banget ya. Jadi belum semua dipahami. Belum semuanya dipahami tentang tantangan ya. Yang paling paham paling tentang berita hoax ya, gitu ya, intoleransi ya. Oke, bagus ya. Terus yang ketiga, pada bagian materi pembelajaran manakah yang membuatmu merasa tertantang dan kreatif? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Boleh, Jija? Waktu ngerjain FKPD kan baca artikelnya benar-benar teliti, benar-benar fokus, dan seru juga sih analisis kasus. Oke ya, jadi yang tadinya males membaca nih ya, sekarang karena ibu tugaskan membaca artikel, akhirnya kalian tertantang nih, harus dengan serius nih ya membaca artikel gitu kan ya. Ini masalahnya apa nih, harus ditemukan ya. Meresume itu kan harus teliti dari awal sampai akhir ya, itu jadi membuat kalian juga kreatif ya. Nah, yang terakhir nih, coba ya saran dan kritik apa nih terhadap ibu sebagai yang mengajar di kelas. Oke, boleh Fani, coba sarannya apa nih? Penyampaian ibu udah bagus. Oke, terima kasih juga oleh aku. Pokoknya saya the best. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, jadi materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya, gitu ya. Nah, anak untuk minggu depan ya, ini ada tugas buat kalian, yaitu
membuat poster. Kalian tahu poster? Nanti ya, pada saat pulang ke rumah kalau ada bacaan-bacaan coba dilihat nih, oh ini poster gitu ya. Nah, tugasnya ada kaitannya dengan materi pembelajaran hari ini, peluang dan tantangan penerapan Pancasila ya. Nah, tugasnya kalian membuat poster nanti di rumah per kelompok ya. Kalian tentukan nih tema apa sih yang akan kalian tampilkan nanti di poster kalian, gambarnya apa, gitu kan ya. Dan gitu juga di sini kata-katanya nih yang harus bisa menyemangati, gitu kan ya, kita sebagai pembacanya ya. Nanti kertasnya dan alat tulisnya ibu akan sediakan ya. Jadi kalian di rumah tentukan temanya dulu, gitu kan ya, sama gambarnya. Nah, yang jago menggambar boleh langsung menggambar ya. Tapi kalau misalnya ibu boleh nggak kalau misalnya saya menggunakan Canva, gitu kan ya, dengan teknologi sekarang boleh ya. Nanti di minggu depan kalian boleh membawa peralatannya seperti laptop boleh ya, atau misalnya menggunakan handphone pun bisa ya, gitu ya. Nanti tentang tugas minggu depan ya, ini poster ya. Jadi tugasnya membuat poster tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Jangan putus asa ya. Kak Ibu harapkan kalian terus semangat belajarnya ya. Jangan cuma hanya di kelas saja, tapi nanti di rumah ya kalian belajar lagi ya. Dan tentunya kalian harus tetap sehat ya, supaya kita terus bertemu ya. Nah, Ibu menitipkan pesan ya, kalian harus menjadi warga negara yang baik ya. Jadi warga negara yang baik, mengikuti aturan yang ada di sekolah, di rumah maupun di bangsa dan negara ya. Sekian dari Ibu ya. Alhamdulillah ya, kita semua sudah menuntaskan materi hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya. Akhir kata ya Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.